Bayangkan hidup di negeri sendiri, tetapi tanah yang kau garap bukan untukmu. Hasil jerih payahmu diangkat jauh ke negeri seberang, sementara keluargamu kelaparan. Inilah realitas pahit yang dialami rakyat Indonesia di bawah tanam paksa. Namun dari penderitaan itu muncul perlawanan. Dokter-dokter pribumi, kaum intelektual, dan para pemuda bersatu melawan ketidakadilan, dari pena hingga tindakan. Mereka mengguncang kekuasaan kolonial. Bagaimana perjuangan ini dimulai? Simak kisahnya. Pada tahun 1830, pemerintah kolonial Belanda yang dipimpin oleh Johannes van den Bosch menerapkan kebijakan tanam paksa atau Kulturstelsel. Kebijakan ini menyebabkan penderitaan besar bagi masyarakat pribumi. Karena paksaan untuk menanam komoditas ekspor yang hasilnya diperuntukkan untuk menguntungkan pemerintah kolonial. Ditambah lagi, dengan adanya liberalisme, para pengusaha swasta yang mengekspansi perkebunan, sehingga tanaman dengan pokok seperti padi tidak dapat tumbuh dengan subur. Penyimpangan atas kebijakan ini, kelaparan akibat gagal panen dan kekurangan pangan, serta kemiskinan karena tidak ada pemberian upah yang berujung pada kesengsaraan bagi pribumi. Nah, munculnya kecaman dari orang Belanda sendiri bermula dari novel Max Havelaar yang ditulis oleh Multatuli atau nama pena dari Edward Douwes-Dekker. Novel ini menggambarkan eksploitasi yang dilakukan terhadap pribumi sehingga menyebabkan penderitaan. Serta novel ini mengajak masyarakat untuk memerangi pemerintahan Belanda yang korup ketika petani Jawa sedang mengalami kemiskinan. Van Deventer menggagas sebuah politik etis sebagai balas budi dalam artikel In Eersschuld atau bahasa Indonesianya Utang Kehormatan dalam majalah De Gids pada tahun 1899. Ketika surat kabar akhirnya tersebar di negara Eropa, masyarakat di sana pun akhirnya sadar bahwa kekayaan yang mereka peroleh itu hasil penderitaan dari negara yang dijajah, sehingga ini memicu sebuah demonstrasi terhadap pemerintahan Belanda. Akhirnya, sejak 17 September 1901, politik etis resmi diberlakukan dan salah satu programnya adalah peningkatan edukasi. Lalu, Sekolah Dokter Jawa resmi berdiri menjadi Stovia pada tahun 1902, yang kemudian mengalami perbaikan besar-besaran dalam kurikulum maupun prakteknya. Pada tahun 1913, banyak dokter lulusan Stovia juga dikirim untuk studi lanjut ke Belanda. Diawali dengan pengiriman 20 dokter pribumi pertama. Hal ini memungkinkan mereka belajar keilmuan barat dan bertukar pikiran sampai mereka menyadari permasalahan diskriminasi terhadap dokter pribumi. Maka mereka membentuk Vereniging van Inlandse Geneeskundigen atau VIG untuk menyatukan dokter pribumi dan menuntut kesetaraan dengan dokter Eropa kepada pemerintah. Bersamaan dengan itu, pada awal abad ke-20, wabah-wabah menjangkit masyarakat pribumi seperti pes di Malang, influenza di Sumatera, kusta dan influenza di Pulau Jawa. Nah, kekurangan dokter di lapangan menyebabkan pemerintah memberikan pendidikan dan melegalkan dokter pribumi, bahkan yang terkadang belum harus lulus, untuk segera turun dan menyembuhkan orang-orang yang terjangkit ini. Nah, dokter-dokter pribumi yang terpanggil dan harus bertugas ini langsung mengetahui kondisi penderitaan yang sebenarnya dialami oleh para rakyat. Nah, mereka mulai merasakan ketidakadilan, namun akhirnya baru bergerak ketika pemerintah kolonial semakin represif. Mereka melakukan perlawanan untuk mengguncang kekuasaan kolonial dengan menulis dan mempublikasikan berbagai artikel. Dokter elit mulai muncul seperti Cipto Mangunkusumo, Sutomo Abdul Rifai, dan Sitanala. Pendidikan juga berhasil melahirkan tokoh pergerakan yang kritis. Ki Hajar Dewantara yang tulisannya mengubah pandangan kaum bumi terang untuk berani menyuarakan haknya dan menolak kebijakan yang serakah.
diikuti dengan para pemuda yang ikut menyuarakan kesadaran nasional, ide nasionalisme, dan gerakan perlawanan di berbagai surat kabar seperti Medan Prijaji dan The Express. Mereka pun setuju untuk membentuk berbagai organisasi. Salah satunya Budi Utomo yang merupakan organisasi pergerakan yang diprakarsai oleh Dr. Sutomo dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Tanam paksa membawa penderitaan besar bagi rakyat pribumi, tetapi juga memicu kesadaran akan ketidakadilan dan melahirkan gerakan perlawanan. Pendidikan, terutama melalui Stovia, menjadi alat penting bagi dokter pribumi untuk menuntut kesetaraan dan membela rakyat. Dari sini, muncul tokoh-tokoh pergerakan yang berani bersuara, membangun organisasi, dan menggerakkan nasionalisme untuk melawan kolonialisme. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa.